memuji Engkau. Kami mau selalu ada dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, tuntun kami, sehingga kami umat-Mu senantiasa berada dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan dalam hidup kami tak mampu melewati setiap badai yang kami jalani dalam kehidupan kami. Namun kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan kami mampu sampai detik ini. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan ketenangan, berikan konsentrasi yang baik bagi kami, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, hidup kami hanya terfokus kepada Allah. Segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan pemberitaan firman-Mu ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memanggari pemberitaan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Engkau urapi secara khusus hamba-Mu, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Terima kasih, inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, sampai silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini, semua bersuka cita. Semua sehat? Puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai detik ini kita juga tetap sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua kalau sudah dapat. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada mereka, kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, kita sudah membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang orang lumpuh. Ya, kita tahu bahwa orang lumpuh, orang yang tidak bisa berjalan, orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, pasti dia hanya di tempat tidur. Ketika dia mau melangkah, dia membutuhkan bantuan orang lain. Ketika mau ke kamar mandi, membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan makan pun, dia membutuhkan bantuan orang lain. Dia tidak bisa melakukan segala kegiatannya sendiri.
dan dia hanya terbaring di tempat tidur. Itulah orang lumpuh. Dia hanya di tempat tidur. Segala kegiatan kehidupannya dia tidak bisa lakukan sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Kalau tema kita bangkitlah dan jadilah terang. Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah bahas bagaimana supaya kita bangkit. Bangkit artinya tidak berdiam diri. Bangkit artinya bergerak aktif. Tekun. Kalau tidak pernah bergerak, itu namanya tidak bangkit. Itulah bukan kebangkitan, itulah arti bangkit. Semua bergerak aktif. Tidak ada yang malas gerak. Semua bergerak, itulah bangkit. Kita sudah menyanyikan lagu tadi, bangkit, serukan nama Yesus. 2 minggu yang lalu ketika saya menyampaikan tentang bangkit, ya, bahwa kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikuti proses dengan sungguh-sungguh, dan meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau Pak Gembala minggu yang lalu sudah menyampaikan, hidup anak-anak Tuhan dalam terang harus apa? Hidup dalam kasih, hidup dalam pengucapan syukur, dan hidup dalam kerendahan hati. Dari kitab manakah minggu lalu? Ada yang ingat? Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Hebat. Saya percaya ini sudah mengulang nonton YouTube ini. Makanya kita tidak lupa. Ya, bangkit. Nah, ini orang lumpuh. Ya. Orang lumpuh ini bagaimana dia bisa bangkit? Bagaimana supaya dia bisa keluar dari tempat tidurnya? Ketika Yesus sedang menyampaikan pengajaran, banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengar pengajaran Tuhan. Sehingga bagi orang yang lumpuh ini untuk ketemu Tuhan tidak akan mungkin. Karena apa? Karena banyak orang. Ketika terjadi sesuatu di dalam dirinya, dia terus datang di hadapan Tuhan, walaupun dia tidak bangun, walaupun dia hanya di tempat tidur, tetapi hati kecilnya selalu terpaut kepada Tuhan, meminta pertolongan. Di ayat yang ke-5 katakan di sini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesus berkata demikian, banyak orang-orang yang ada di situ, ahli-ahli Taurat yang sudah mengerti kebenaran, mereka bergejolak. Mereka berkata, siapakah dia? Kenapa dia berkata demikian? Berarti dia sudah menghina Tuhan, sudah menghujat Tuhan. Kenapa dia berkata demikian? Tetapi Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Orang lumpuh ini, ya, sebelum dia datang kepada Tuhan, sebelum Tuhan menjamahnya, dia menyadari bahwa aku adalah orang berdosa. Dia menyampaikan segala kekurangan-kekurangannya di hadapan Tuhan. Hal-hal yang mungkin dia alami sebelumnya, yang dia lakukan, dia sampaikan kepada Tuhan supaya dia bisa sembuh. Tetapi ketika dia sampai di hadapan Tuhan, Tuhan tidak segera memberikan kesembuhan itu bagi dia. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah mengampuni dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Terkadang dalam kehidupan kita mengalami berbagai masalah, kita mengalami berbagai himpitan. Bahkan sulit bagi kita untuk keluar dari masalah itu. Tuhan tidak langsung, mungkin kita sudah berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan tidak langsung menjawabnya. Tetapi Tuhan mau kita ada pengakuan di hadapan Tuhan. Kita mau membereskan dulu segala hidup kita yang belum beres di hadapan Tuhan. Kita harus akui, ketika orang lumpuh ini mengalami sakit penyakitnya ini, Tuhan tidak langsung menyembuhkannya, tetapi Tuhan mau membereskan dosa yang dia alami, yang menghimpit dirinya. Harus ada pemberesan dulu di hadapan Tuhan. Kalau kita mau bangkit, kita harus beres dulu dengan perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bereskan dulu. Tuhan mau menyelesaikan itu dulu bagi kita. Kita mau menyelesaikan segala perkara-perkara yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dulu. Inilah yang dilakukan Tuhan kepada orang lumpuh ini. Tuhan tidak langsung menyembuhkan. Ya mungkin kalau Tuhan udah bisa langsung sembuh. Tetapi yang Tuhan lakukan, merapikan, membereskan, membersihkan dosa-dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, apakah hal yang membuat kita terhalang mendapatkan berkat Tuhan? Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita yang tercela kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau bawa dulu, kita mau rapikan dulu, kita mau terus terang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah salah, aku melakukan ini. Rapikanlah aku, bersihkanlah aku. Saya mau bersih dari segala ini. Saya mau pintu-pintu berkat Tuhan tidak tertutup bagi kami. Saya mau berkat Tuhan senantiasa mengalir. Tetapi ini hidupku, bersihkanlah aku ya Tuhan. Kita harus merapikan itu dulu di hadapan Tuhan, mau membereskan itu dulu di hadapan Tuhan, supaya ketika Tuhan mau memberikan jawaban itu bagi kita, langsung pada sasaran yang memang kita butuhkan. Saya tidak tahu apa yang menjadi penghalang terkadang berkat kita dari Tuhan. Tentunya jemaat Tuhan, kita masing-masing yang tahu apa sebenarnya yang membuat penghalang berkat itu kepada kita, mungkin kepada keluarga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita berkeluarga. Kenapa tidak selalu sinkron? Apa yang membuat itu semua? Mari kita rapikan dulu di hadapan Tuhan. Ketika kita mau bangkit, kita harus rapi dulu. Rapi apa? Rapi kerohanian kita, rapi kepribadian kita. Kita rapikan dulu, kita bereskan dulu, kita selesaikan dulu di hadapan Tuhan. Kalau kita mau bangkit, kalau kita tidak beres dalam hal ini, sulit bagi kita untuk bangkit. Sulit bagi kita untuk bisa naik dan naik. Kenapa? Karena terkendala dengan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan semua, mari kita koreksi diri. Apa yang sebenarnya menjadi penghalang? Amin. Amin. Ya, harus ada pengakuan diri, ada pemberesan diri di hadapan Tuhan. Ketika semua kita sudah lakukan, saya percaya Tuhan akan mengampuni. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup larut di dalam sebuah kesalahan. Kita mau sampaikan kepada Tuhan, rapikanlah aku. Nah, ketika kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, kita mengatakan, Tuhan, rapikanlah diriku. Tetapi kita harus siap.
itu semua. Karena mengikuti perapian, mengikuti proses itu membutuhkan mungkin kerendahan hati, membutuhkan totalitas hidup kita sehingga semuanya bisa rapi, bisa selesai, bisa beres di hadapan Tuhan. Hal yang pertama, ketika kita mau bangkit, harus ada perendahan diri di hadapan Tuhan. Harus ada pengakuan, harus ada penyelesaian di hadapan Tuhan. Itulah hal yang pertama ketika kita mau bangkit di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Itulah yang dialami oleh orang lumpuh ini. Tuhan mau menyelesaikan dosa dulu. Walaupun orang-orang di sekitarnya agak memberontak, kenapa dia bisa melakukan itu? Apa haknya? Kenapa dia bisa mengatakan dosamu diampuni? Tetapi Tuhan berkata bahwa anak manusia mampu mengampuni dosa. Karena ahli-ahli Taurat pada saat itu, orang-orang yang ada di sekitar Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar orang lumpuh itu, mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Makanya mereka meragukan, kenapa Yesus sanggup mengatakan dosamu diampuni. Banyak orang yang memberontak, banyak orang yang tidak senang. Mungkin ketika kita merapikan diri kita di hadapan Tuhan, banyak orang yang kaget, banyak orang, masa sih bisa seperti ini? Mungkin banyak orang yang tidak mau menerima. Tetapi kita mau tahu bahwa ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, mau merapikan semua tatanan hidup kita yang tidak beres di hadapan Tuhan, Tuhan akan merapikan itu semua, memberikan 100% pengampunan bagi kita. Amin. Asalkan kita mau menyampaikan, mau mengatakan, Tuhan ini aku, rapikanlah aku sesuai dengan rencana-Mu. Rapikan aku sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Rapikan dulu supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Hal yang kedua, itu dari hal yang pertama, ketika kita mau bangkit di hadapan Tuhan, harus ada pemberesan, harus ada kerapian dulu di hadapan Tuhan, ada pengakuan dan mau mengikuti semua tata proses, tata kerapian itu. Ketika kita mau rapi, kita kan harus semuanya kita itu, rambut kita mau bagus, kita kan sisir, semua yang kusut-kusut bisa tidak kusut lagi. Bahkan ada rambut kita yang rontok karena itu nempel. Nah itu ketika Tuhan mau merapikan hidup kita, semua yang kusut-kusut itu akan dibereskan. Ya, ibarat kita menyisir rambut. Ya, habis kita keramas kan sudah suka nempel kan, jadi kita sisir. Yang rambutnya panjang suka nempel. Nah, akhirnya rambutnya rontok, lepas satu-satu. Ketika itu sudah lepas, maka rambut yang kita sisir semakin rapi, jadi lurus kembali. Ya walaupun ada yang hitam di sini, ya kan beda-beda jenis rambutnya. Kalau rambut saya kan lurus. Saya tidak perlu rebonding, langsung lurus. Saya bilang sama tukang salon, Bang, kalau aku rebonding, ya percuma, rambutnya sudah lurus. Nah seperti itu, yang kusut-kusut akan dirapikan, dibereskan, keluar dari tatanan yang tidak lurus itu, sehingga yang lain tidak mengganggu, dia tidak mengganggu yang lainnya. Nah Tuhan juga membereskan itu bagi kita. Semua yang kusut di dalam hidup kita, Tuhan akan rapikan. Maukah kita mengikuti ketika Tuhan merapikan yang kusut itu? Ketika Tuhan merapikan yang kusut itu, sering kali kita memberontak. Tuhan, saya tidak mau.
Nah, ini nih ibu-ibu ini semua para wanita yang merasakan rambut kusut habis keramas. Ya. Sakit. Ya, sakit ketika kita mau rapikan yang kusut itu. Nah, itulah ya. Ketika Tuhan mau merapikan dosa kita, sakit rasanya, nggak enak rasanya keluar daripada itu karena sudah terbiasa. Sakit rasanya, Tuhan, masa iya sih saya harus keluar dari itu semua? Bolehlah aku keluar satu-satu. Nah, kalau keluarannya satu-satu itu belum rapi, masih ada yang kusut. Makanya jemaat Tuhan, ketika kita mau dirapikan oleh Tuhan, kita harus bersedia mengikuti kerapian dari Tuhan itu semua. Kalau sudah rapi semua, maka hati kita yang gundah gulana akan senyum lebar manis. Terima kasih Tuhan, aku sudah rapi sekarang. Kalau kita merapikan rambut anak kita kan, yang sudah punya anak cewek, terima kasih mama, rambutku sudah cantik sekarang. Sama-sama cantik, gitu. Nasi Pepe ketawa, senyumnya. Gimana Angel? Mama begitu enggak? Dicantikin kan si Angel, dibawa ke salon. Iya. Langsung Angel, makasih ya mama. Iya sayang. Nah, gitu. Nah, dirapikan. Ya. Yang punya anak laki-laki juga pasti, soalnya kan yang umur Noel sekarang tuh, Noel nggak mau rambutnya pendek sekarang, harus ada dipanjangin dikit. Jadi dia ada minyak rambut bapaknya diambil, baru dia lihat di kaca lagi. Kalau ini dia setiap saat ke kamar mandi mau ngapain, dia basahin, baru dia rapi-rapikan rambutnya. Dia lihat di kaca, udah ganteng kan? Udah ganteng. Jadi si Hans juga ikut-ikutan. Kering rambutnya, dia datang ke kamar mandi, rapikan rambut. Ya ampun, hebat anak-anak zaman sekarang, udah tahu gaya walaupun masih kecil, masih SD. Belum 2 tahun, dia udah tahu juga gaya-gayaan. Kan seperti itu. Dia pengen rapi, dia pengen tampil beda. Coba lihat Gabriel sebentar lagi kamar mandi, kasih air di rambutnya. Sebentar kamar mandi basahin rambut supaya bagus, supaya cantik, supaya ganteng. Nah, ada Kok Gojo senyum kan? Pasti Kok Gojo udah pakai minyak rambut pagi ini, lihat aja rambutnya sudah bagus, cakep dah. Nah, seperti itu kita pengen rapi supaya tampilannya bagus. Nah, kita mau tampil bagus di hadapan Tuhan, kita harus rapi juga segala perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mau rapi di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit, kita harus rapi. Rapi dalam hal apa? Rapi dalam segala perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, mungkin kita tidak jujur, kita menipu, kita hal-hal yang lain, kita harus rapi. Nah, itulah ya kata bangkit yang pertama bagi kita saat ini. Ketika kita mau bangkit di hadapan Tuhan, rapi di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya jemaat Bakat 2 di tempat ini mau rapi di hadapan Tuhan. Nggak mau tampilannya jelek di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia aja kita cantikin, masa di hadapan Tuhan kita tidak mau cantik? Iya, Bapak Ibu semua, ketika kita tampil di hadapan manusia rapi, terlebih di hadapan Tuhan kita harus rapi. Penampilan kita sip di hadapan manusia, oke segala macamnya. Ya, di hadapan Tuhan lebih daripada itu. Tuhan tidak hanya melihat penampilan luar kita, tetapi dari dalam diri hidup kita ini Tuhan mau lihat. Kalau istilah katanya inner beauty, kecantikan dalamnya itu yang harus dilihat Tuhan. Kalau cantik dalamnya sudah bagus, saya percaya bahwa cantik di luar juga akan semakin bagus. Karena pancaran wajah kita terpancar dari dalam. Kalau hati kita
kita lagi cantik di dalam, raut wajah juga kita ikut cantik. Kalau lagi memberontak di dalam, raut wajah kita juga ikut memberontak melihat orang lain. Memberontak melihat orang lain. Tapi kalau sudah dalamnya sudah baik, sudah adem, ketika kita melihat orang lain juga senangnya adem. Makanya ketika orang menyapa kita, halo ibu shalom, kita juga bilang shalom ibu cantik. Tetapi kalau hati kita lagi kurang damai, shalom bu, ya shalom. Ibu begitu amat, iya, jangan ganggu aku dulu. Gitu. Hal yang pertama, kita harus rapi di hadapan Tuhan. Amin. Hal yang kedua, kalau kita mau bangkit di hadapan Tuhan, hal yang kedua. Yang ini di ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Di ayat yang ke-6. Tetapi di situ ada di ayat yang maka lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, ini kata-kata Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ahli-ahli Taurat pada saat itu yang tidak mau menerima apa yang dikatakan Tuhan kepada orang lumpuh ini. Nah, di dalam ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Nah, ternyata ketika kita mau bangkit di hadapan Tuhan, hal yang kedua, harus memiliki persekutuan yang indah bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Ada persekutuan dengan orang percaya lainnya. Saya percaya kalau bukan bantuan daripada teman-temannya, ya, orang lumpuh ini tidak akan sampai kepada Tuhan. Karena orang yang lumpuh ini memiliki hubungan yang baik kepada teman-temannya, makanya teman-temannya menolong, membantu untuk mengantarkan dia ke tempat Tuhan berada. Walaupun saat itu banyak orang yang tidak mampu mungkin mereka lewati, tetapi mereka punya cara, ya, berbagai cara yang mereka lakukan sampai mereka membuka atap rumah supaya teman mereka yang sakit ini bisa sembuh. Pertama tadi saya katakan bahwa kita harus merapikan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, bahwa harus memiliki persekutuan dengan orang percaya. Kenapa? Ketika kita punya persekutuan dengan orang percaya lainnya, maka iman yang sudah ada dalam diri kita akan semakin bertumbuh. Kenapa? Dengan kita bersekutu seperti ini, ketika kita melihat teman kita, oh, cara memuji Tuhan seperti ini, dia semangat, kita juga ikut semangat memuji Tuhan. Oh, ketika mendengar firman Tuhan dia serius banget, saya juga mau seperti itu. Iman kita semakin bertumbuh jikalau kita ada persekutuan dengan orang percaya lainnya. Kalau kita punya persekutuan dengan orang percaya lainnya, maka iman kita juga akan bertumbuh. Walaupun orang lumpuh ini sudah punya iman, sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia, tetapi dengan persekutuan orang-orang seiman dengannya, imannya semakin kuat. Ketika dia dalam kelemahan, ketika dia tidak bisa berjalan, teman-temannya datang mendoakan dia, teman-temannya memberi semangat bagi dia, sehingga imannya semakin hari semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih,
kasih di tempat ini. Iman kita akan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan ketika kita memiliki persekutuan dengan jemaat-jemaat yang lain. Mungkin kita mengatakan, nggak mungkin lah. Iman aku belum tentu juga imannya lebih bagus daripada aku. Tidak. Tetapi ketika kita bertemu, ketika kita bersekutu satu sama lain, ada hal-hal yang baru yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sehingga melalui kita, iman teman kita ini juga semakin bertumbuh. Makanya kita jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan yang ada. Makanya dalam Ibrani, ya, janganlah engkau meninggalkan persekutuan dengan sesama orang seiman. Itu intinya di dalam Ibrani, ya. Jangan kita menjauhkan diri, ya. Jangan sampai kita menjauhkan diri. Kenapa? Ketika kita dekat, ketika kita dekat satu sama lain, bersekutu satu sama lain, kita akan semakin senang. Ketika kita sudah mulai loyo, ketika kita sudah mulai lemah, kita lihat teman kita, saya juga mau seperti ini. Orang lumpuh ini semakin kencang imannya di hadapan Tuhan karena ada semangat yang sangat meluap-luap dari teman-temannya. Ayo, kamu harus bisa. Ya bagaimana? Orang sudah banyak. Jangan takut, jangan khawatir, kita akan tolong. Makanya mereka membuka genteng, mereka membuka atap, menurunkan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini juga semakin yakin bahwa kesembuhannya akan nyata dalam hidup. Amin. Kita harus memiliki iman juga. Ketika kita memiliki persekutuan, maka iman kita akan bertumbuh. Saya juga seperti itu ketika Hans baru 2 bulan. Saat itu saya masih ingat waktu kami pulang dari BST ambil TV ini, ya. Ambil TV ini, antar ke gereja. Saya sudah bagi karena besok saya mau ke gereja. Sore ini pulang dari sini saya mau mandi, mau nyuci. Setelah itu saya mau menggosok. Setelah menggosok saya mau tidur karena besok pagi saya akan bangun. Tetapi apa yang terjadi ketika saya sudah di kamar mandi? Saya tidak menduga-duga kalau dari pusat saya sampai ke ulu hati saya sakit, sampai ke sini sakit. Saya sudah mulai pucat dan sudah mulai gemetaran, keringat dingin. Saya tidak lanjut untuk menyuci. Ketika kena air, saya langsung makin menusuk semua di badan. Aku langsung dibawa ke Ano. Ya, Pak Ano langsung dibawa ke Dokter Frovira. Dikasih di tensi darah 180. Tinggi juga ya tensinya. Udah ditunggu, Pak Ano harus ke gereja karena mau latihan pelayanan esok hari. Tidak juga. Setiap kena air kambuh. Rencana sama ke gereja, tetapi tidak bisa. Kena air langsung kambuh. Dari pusat masuk ke hati, dari sini pada sakit semua, saya takut. Udah Pak Ano ke gereja, selesai firman mimpi pujian, saya telepon bahwa saya harus ke rumah sakit lagi, dibawa ke buah hati. Kan Pak Ano tidak selesai saat itu pelayanan, itu sekitar bulan Oktober. Bawa ke buah hati karena saya suka berobat di buah hati, karena saya sudah ada riwayat di situ, melahirkan 3 kali di situ di buah hati. Dicek, ini dokter kadang-kadang suka buat kita panik sendiri, bukan memberi penguatan. Kayaknya harus ibu dicek, udah EKG semuanya diperiksa. Gimana? Udahlah, aku diinfus di situ, dikasihlah ada beberapa yang obat yang disuntikan, walaupun agak mahal. Saya ingat anakku baru 2 bulan, Tuhan, ampun. Aku kepikiran si Hans baru 2 bulan, bagaimana? Ketika saya di EKG, karena semua kan diperiksa semuanya.
Tuhan, saya mau sembuh, saya mau sembuh, saya punya iman kepada Tuhan. Saya sejak dulu kan dirawat di situ, di UGD. Apa yang terjadi ketika konsultasi lagi sama dokter yang sama? Bagaimana dok? Saya mau pulang. Itu anak saya di sana kan, aku kepikiran si Hans. Oh, kalau bisa saya saranin ibu harus ke dokter jantung. Hah, ke dokter jantung? Tapi bagus kan jantung saya? Memang sih bagus, tetapi ada baiknya ke dokter lagi supaya lebih bagus lagi hasilnya. Ada dalam hati ketika dokter itu bilang sama saya, Tuhan Yesus, saya tidak mau ke dokter jantung. Saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya beri dokter ya, kasih ke penguatan sama saya. Kalau ke dokter Meliana, kalau kita, dan saya tanya, nah iya dok, kamu usah takut ya begitu. Yang penting segini aja. Ibu kan takut banget. Nah kita kan semangat ya, orang yang sakit juga semangat. Ini disuruhnya lagi ke dokter jantung. Saya pikir ke dokter jantung, spesialis jantung, mahal dong. Nah udah pikiran biaya. Tetapi saya beriman di hadapan Tuhan, Tuhan saya tidak mau lagi. Nanti kembali lagi ya, iya habis dulu untuk obatnya tuh, iya. Sampai detik ini saya tidak periksa lagi, saya tidak mau. Saya punya iman kepada Yesus. Tuhan, saya mau sembuh. Walaupun dokter menyarani saya ke dokter jantung, tapi saya tidak mau. Saya percaya kuasa Yesus sanggup menyembuhkanku. Amin. Ya, saat itu dokter menyarankan supaya ke dokter jantung. Cuman ke dokter umum aja cuman segini, bayarannya segini, apalagi ke dokter jantung. Udahlah, saya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya nggak mau. Nah seperti itu. Belum lagi jam 4 sore dari yang suka telepon itu. Halo, ini bukan Melisa rumahnya? Iya, ini dari buah hati, kenapa? Oh iya, tadi ada salah perhitungan uang, ibu bayarnya kurang. Lah, bukannya tadi dari situ tadi yang hitung ini pembayarannya. Iya, ternyata kami hitung lagi kurang. Bisa nggak dibayar? Kalau kita orang yang tidak mau bayar, lah kan orang situ yang hitung, yang minta ini segini pembayarannya. Kenapa baru hitung lagi? Saya dari jam 12 keluar dari situ baru dihitung kembali jam 4. Saya bilang, iya nanti suami saya akan antar kekurangannya. Makasih banyak ya Bu, dia sama-sama. Ya mungkin kalau kita bukan orang yang percaya kepada Tuhan, nggak mau saya bayar, kan bukan saya yang salah, kalian yang salah di situ yang hitung, tidak hitung dengan benar berapa biaya pengobatan saya. Kan saya tanya berapa semua yang harus saya bayar. Ya berarti nggak hitung dengan benar. Hanya memang saya bilang Pak Ano, kita harus bayar, memang kan sudah begitu biaya obatnya. Kan seperti itu. Kita harus jujur ya melunasi itu semua supaya orang yang kerja di situ tidak kena marah. Bisa aja karyawan di situ kan kena semprot sama atasannya, kasihan seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, kalau bisa Junta mungkin sudah tahu lah riwayat-riwayat yang sakit karena sudah terbiasa setiap hari sama orang sakit kan. Ya kalau ada yang sakit-sakit mungkin tidak terlalu pusing-pusing lagi pusing Junta. Kenapa? Sudah setiap hari merawat yang seperti itu, ketemu sama orang yang sakit. Tetapi kita, ketika kita punya iman kepada Tuhan, saya percaya apapun yang kita alami, beriman kepada Tuhan, Tuhan akan mampu menjawabnya bagi kita. Saat ini juga saya seperti itu ya, hampir 2 tahun kemarin sebelum Hans tua baru 2 bulan. Ya, aku disuruh, tapi saya punya iman di hadapan Tuhan. Saya sembuh. Ketika kita mau bangkit di hadapan Tuhan, milikilah persekutuan dengan orang seiman. Kenapa? Ketika kita memiliki persekutuan dengan orang seiman kita akan semakin dikuatkan. Iman kita akan semakin bertumbuh di dalamnya. Semangat orang-orang yang akan di sekeliling kita membuat kita semakin semangat di dalam Tuhan. Kalau orang-orang sekitar kita memberikan semangat yang positif, maka kita juga akan memiliki semangat iman yang positif di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menyelesaikan itu bagi. Amin. Amin. Kita harus memiliki persekutuan dengan orang sekitar. Siapakah orang sekitar itu? Adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya seperti apa? Lah, inilah anggota jemaat kita di Bangka 2 memiliki
sekitar kita, jemaat ya tentunya. Persekutuan yang seperti apa di bangsa 2? Nah, kita sudah punya persekutuan di tempat ini. Kita tinggal masuk yang mana? Kaum pria ke kaum pria, kaum wanita ke kaum pria, kaum muda ke kaum muda, sekolah minggu ke sekolah minggu. Nah, iman kita akan bertumbuh. Amin. Ketika kita mau bangkit, ada 2 hal pada pagi hari ini. Kita mau bangkit, kita harus merapikan diri di hadapan Tuhan. Rapid di hadapan Tuhan ya. Kalau kita mau bangkit. Yang kedua, memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya. Ketika kita memiliki persekutuan dengan orang percaya, iman kita akan semakin